Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kembali lagi di channel podcast Swagaya 1 Ngopi bareng Smegawan. Untuk hari ini saya bersama Bapak Imam Supri jadi selaku guru SMK Swagaya 1 Purwokerto akan membahas sedikit tentang materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Pak Imam, apa materi obrolan kita pada kali ini? Oke, sebelumnya selamat pada siswa semuanya yang masuk SMK Swagaya 1 Purwokerto. Mudah-mudahan berkah. Dan materi obrolan kali ini yang sedang in sekali, yang menjadi tonggak dari kegiatan seluruh komponen pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Jadi materi kita itu pendidikan karakter. Lalu apa yang melandasi pendidikan karakter, Pak Imam? Bahwa penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisisnya diantaranya meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan mencontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan pada milik orang lain. Ini sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter ini. Pembentukan karakter juga merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Maksudnya agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai luhur serta agama. Kecerdasan berkarakter itu merupakan tujuan utama dari sistem pendidikan nasional. Jadi itulah yang melandasi pendidikan karakter itu ya, Pak Imam. Kalau pendidikan karakter itu sendiri maksudnya seperti apa ya, Pak Imam? Baik. Untuk pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, ya, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, aspek perasaan, feeling, dan tindakan atau action. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seorang anak akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter ini yang biasanya dituangkan di dalam rapot itu. Kalau laporan semesteran itu, Oh iya, betul. ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, dan cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itu banyak sekali. Ya, jadi pendidikan karakter itu merupakan salah satu pendidikan yang sangat penting ya bagi terutama untuk para peserta didik saat ini. Lalu metode apa yang paling cocok itu untuk pendidikan karakter? Pendidikan karakter sendiri
ini memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan dapat tercapai. Itu ada beberapa metodenya. Yang pertama metode keteladanan. Jadi teladan adalah contoh ya. Ingarso suntulodo gitu. Ini sangat penting sekali karena apapun yang kita lihat itu akan menjadi masukan memori dalam otak kita ya, tertanam dalam otak kita. Kemudian ini contohnya kalau di sekolahnya kedisiplinan itu guru disiplin dulu ya, karyawan disiplin guru dulu ya, itu keteladanan. Dan di sivitas-sivitas yang mengurusi sekolah itu memberikan teladan yang baik. Jadi metode yang kedua yaitu pembiasaan. Pembiasaan itu kalau di sekolahan itu tidak bisa dipaksa, harus dipaksakan oleh peraturan-peraturan tata tertib siswa apa aja itu. Ya. Dengan aturan-aturan yang sudah ada dijalankan jadi pembiasaan yang melekat ya, dan tertanam pada pribadi siswa semuanya. Kemudian ada lagi metode pujian. Pujian ini biasanya yang berprestasi gitu. Kemudian yang tidak berprestasi didorong lah ya. Kemudian kalau di SMK Swagaya sendiri kan sudah sering itu, biasanya kalau ada dapat prestasi nanti di upacara itu pemberian prestasi. Kalau PPKM ini sudah tidak jalan lagi, ini. COVID sudah berlalu lah ya. Biasanya seperti itu. Kemudian tidak hanya pujian, biasanya ada hukuman. Dalam tata tertib kan ada hukuman, ada poin-poin itu. Berarti ada 3 itu metodenya yang tepat untuk diterapkan di sekolah, itu keteladanan, pembiasaan, pujian, dan hukuman. Sebenarnya ada di dalam pendidikan karakter itu ada 9 karakter yang dari nilai-nilai luhur yang universal, yang secara umum itu. Yang pertama karakter cinta tanah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta itu kan, kalau cinta itu menjaga ya. Cinta kepada Tuhan berarti kan menjaga semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ya. Merasa memiliki ya. Kalau menjaga otomatis ya kalau orang itu mencintai seseorang kan akan menjaga, tidak merusak gitu ya. Betul. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Artinya mandiri di sini jangan lantas ketika sedang guru tidak dapat mengajar, ditinggali tugas, mereka malah main sendiri itu gitu. Tidak. Tapi justru mengerjakan tugas, kemudian melaksanakannya dengan baik dan melaporkan sebagai pertanggungjawaban. Kemudian kejujuran atau amanah ya. Kejujuran itu sekarang kan banyak sekali orang itu kalau di sedang tes ada yang nunggu aja kepada contekan itu ya. Nah ini perlu ditanamkan kejujuran. Artinya bahkan kalau di sekolah itu ada yang namanya kantin kejujuran. Oh iya ada, ya. Saya pernah dengar itu. Ya. Kemudian tidak hanya kejujuran, itu diplomatis. Orang mendahulukan masalah itu dirempuk ya. Jangan apa-apa itu kalau beras itu tidak seperti itu apa lebih mengutamakan kepada diplomatis ya. Ya. Kemudian hormat dan santun. Lah ini juga krisis nih ya. Krisis hormat. Ya, walaupun guru pada saat ini sekarang jadi fasilitator pendidikan, ya, namun demikian kadang-kadang dalam konteks pembelajaran itu siswa saking akrabnya Pak ya, menganggap kita tuh teman-teman ya, pokoknya seperti itulah. Nah, ini rasa hormat juga perlu ditanamkan ya, baik hormat kepada guru, kepada orang tua, kepada yang lebih semuanya lah, secara universal ya. Kemudian santun gitu ya. Kemudian nilai luhur yang lain itu dermawan, suka menolong, gotong royong, kerjasama. Dermawan ya kalau kita melihat ada yang susah ya,
kita punya lebih ya kita memberikan ya. Biasanya ini sekarang kan banyak sekali bencana, kemudian banyak yang kalau ada teman yang susahan ya kita tolong gitu, dan mengutamakan bekerja sama ya. Jangan mandiri. Kemudian ada 9 ini, percaya diri dan bekerja keras. Artinya percaya diri itu kalau zaman saya dulu itu apa ya, kalau ada pertemuan kumpulan itu biasanya bangku yang depan itu kosong. Ya, betul. Biasanya pada ke belakang. Itu ya. kan sudah ada ciri khas kepercayaan diri ya. Betul. Artinya percaya diri di sini nanti di pembelajaran di SMK Swagaya 1 ya anak ditanamkan kepemimpinan lah ya. Berani tampil di depan lah, berani mengungkapkan perasaan, berani mengusulkan sesuatu ya. Nah, kemudian pekerja keras ya, syukur nih Covid berlalu ya, nanti di SMK Swagaya 1 ini bisa menerapkan semua kegiatan-kegiatan yang rutin, terjadwal, ya disiplin, kerja keras semuanya ya. Kemudian yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan organisasi. Ini sangat membantu sekali di Swagaya 1 sendiri kan banyak sekali, ada OSIS, Pramuka, kemudian PME dan lain-lain ya. Ini latihan-latihan kepemimpinan ya. Namun demikian juga berprinsip keadilan ya. Baik dan rendah hati. Baik ini universal ya. Rendah hati, tidak sombong ya. Kemudian yang terakhir, karakter toleransi. Toleransi ya dalam mungkin sesama atau mungkin dengan orang lain ya. Kalau beribadah sih ya di sini kan mayoritas Islam gitu ya. Kemudian lebih mengutamakan kedamaian lah, kedamaian, tidak mengutamakan hal-hal yang arogan itu enggak tuh ya. Kemudian menjadi sebuah kesatuan ya. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu 9 karakter yang termuat dalam pendidikan karakter ya, secara umum ya. Itu ya, jadi pendidikan karakter ini merupakan pendidikan yang sangat penting itu ya. Sangat penting sekali. Lalu dari pentingnya pendidikan karakter itu pasti kan ada dampaknya itu ya. Kira-kira apa dampak pendidikan karakter bagi keberhasilan akademik? Ini saya mensitir dari beberapa penelitian ya, itu hasil studi dari Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri, menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Kemudian juga saya mensitir juga bahwa dari berbagai kompilasi penelitian dikatakan bahwa ada sederet faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolahan itu bukan terletak pada kecerdasan otak, tapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkomunikasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian ini dikuatkan juga oleh pendapat dari Daniel Gomlen tentang keberhasilan seorang di masyarakat ya. Itu ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Ya. Jadi dan hanya 20% itu ditentukan oleh kecerdasan otak. Berarti otak ini hanya 20 saja. Iya. Ya. Jadi pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan pada usia anak-anak. Oh, jadi sejak usia dini langsung ya. emas lah, ya. Ya, Golden betul. age
karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Ini ada penelitian lagi bahwa hasil penelitian variabilitas kecerdasan orang dewasa itu terjadi sejak 4 tahun, umur 4 tahun. Itu porsinya 50%. Ya. 50% itu 4 tahun, kemudian 8 tahun, berarti usia SD lah ya. Iyalah, SD itu 30%. Yang 4 tahun itu 50%, kemudian 8 tahun SD 30%, sudah 80%. Sisanya 20% itu di pertengahan akhir dasawarsa kedua berarti 10 tahun kedua ya SMP lah ya. Iya. SMP. Nah, di sini sudah sepantasnya pendidikan karakter itu dimulai sejak dini dari keluarga, karena keluarga itu merupakan lingkupan pertama di usia 4 tahun tadi itu ya, yang 50%. Bagi masa pertumbuhan anak itu pada saat di keluarga. Namun pada saat sekarang itu sulit sekali bagi sebagian orang tua yang terjebak di rutinitas yang padat, kayak Pak Riza sendiri kan padat di rumah mungkin istri gitu ya. Itu saya kira ya, anak itu memang sekarang dididik di lingkungan sekolah, mulai dari playgroup, kemudian TK, SD, ya, SMP. Kalau di SMK ini kan porsi yang 20% tadi, ya. Karena yang 50% itu ketika kanak-kanak, karena menurut yang pakar itu psikologi, bahkan manusia itu bisa diregresi pada usia 3 tahun keingatannya itu pakai metode hipnotis apa itu Pak Risa. Ya, jadi memang sangat penting ya, terutama pendidikan karakter itu memang harus ditanamkan sejak anak masih kecil gitu ya. Nah, jadi untuk melangkah ke yang lebih usia lebih lanjut, nanti sudah terbentuk karakter yang lebih baik. Nah, dari penjelasan dari Pak Imam tadi seputar pendidikan karakter, pastinya kan ada harapan dan juga pesan terkait khususnya masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Sugoi 1 Purwokerto ini. Nah, kira-kira apa harapan dan juga pesan terhadap kegiatan MPLS khususnya di SMK Sugoi 1 Purwokerto ini? Ya, semoga di SMK Sugoi 1 benar-benar menerapkan bahkan tidak di SMK Sugoi 1 secara keseluruhan ya, dunia pendidikan secara keseluruhan itu menerapkan pendidikan karakter ya, akan nantinya lahir generasi yang selain cerdas juga berkarakter sesuai dengan nilai luhur bangsa dan agama. Jadi dengan metode-metode tadi yang kita sampaikan, mungkin ada penyempurnaan lah ya, itu harapan kita SMK Sugoi 1 ini menjadi ya bukan salah satu bagian dari institusi sekolah yang melahirkan anak-anak yang memiliki karakter sesuai dengan nilai luhur bangsa dan agama. Itu saja. Nah, ya, jadi adik-adik itu begitu pentingnya ya peran pendidikan karakter bagi perkembangan khususnya bagi para anak-anak gitu ya. Jadi di SMK Sugoi 1 Purwokerto ini nanti adik-adik yang baru bergabung ya bersama kita di SMK Sugoi 1 Purwokerto, nantinya diharapkan ya, bukan diharapkan lagi, pastinya di SMK Sugoi 1 Purwokerto akan dibentuk pendidikan karakter yang baik, sehingga nanti adik-adik yang mungkin dulunya kurang mendapatkan masukan atau pengalaman lebih dari sekolah lain, mungkin di Sugoi 1 akan lebih digali lagi pengalamannya seperti itu. Selain itu di SMK Sugoi 1 juga kita mendapatkan pengalaman pengetahuan, keterampilan serta kewirausahaan yang kemarin juga sudah diutarakan oleh Bapak Setyoko serta Ibu Rustri selaku kurikulum tentang materi kurikulum serta wawasan Wiyata Mandala. Nah,
Nah, jadi untuk pemateri pendidikan karakter yang telah disampaikan oleh Pak Imam cukup sekian. SMK Bisa sebagai satu istimewa ngopi bareng Semegawan.